Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas suatu topik yang sensitif dan sering kali menjadi kontroversi, yaitu performance. Ya, nah khususnya adalah tentang performance dengan menggunakan Java, atau lebih spesifik lagi menggunakan JVM atau Java Virtual Machine. Karena yang menggunakan JVM ini bukan cuman Java, tapi juga Kotlin, kemudian Clojure, kemudian Scala, dan masih banyak lagi bahasa pemrograman yang lain yang mana dia sebetulnya dia berjalannya di atas Java Virtual Machine ya. Jadi Java VM itu memang belakangan ya dia memiliki banyak bahasa pemrograman yang bisa jalan di atas JVM. Nah, jadi apapun bahasanya, nanti karakteristik performance-nya ya sebetulnya mirip-mirip karena dia jalannya di atas platform yang sama. Oke, kita akan bahas tentang serba-serbi Java performance dan kemudian kita akan membongkar berbagai mitos yang sering kita temui di internet mengenai Java performance. Oke, ikuti terus videonya. Ya, kalau kita bicara tentang Java Performance Benchmarking ya, di internet kita bisa menemui banyak artikel yang membahas atau membandingkan antara performance-nya Java dengan bahasa pemrograman yang lain gitu. Nah, kalau saya bilang Java di sini maksudnya JVM ya. Jadi tadi bahasa-bahasa yang berjalan di atas JVM. Tapi karena agak saya tidak terbiasa, jadi saya biasanya bilang ya Java aja gitu ya. Oke, jadi artikel-artikel ini dia banyak membahas tentang atau membandingkan tentang kalau Java performance-nya sekian, kalau PHP performance-nya sekian, kemudian Python, kemudian mungkin Rust, kemudian Golang ya dan sebagainya. Jadi dia biasanya membuat aplikasi kecil, kemudian menjalankan si aplikasi tersebut, kemudian diberikan HTTP request dan dia melihat berapa respon time-nya ya. Nah, yang seperti ini ya tidak semua artikel di internet tersebut melakukan benchmark dengan benar, terutama untuk bahasa-bahasa yang jalan di atas JVM ya. Kenapa? Karena biasanya mereka tidak mencantumkan atau mereka tidak melakukan ataupun dilakukan tapi tidak dicantumkan apakah mereka melakukan warming up atau enggak gitu. Nah, jadi ini kalau di Java merupakan suatu problem yang cukup signifikan ya, karena bagaimana si Java ini bekerja gitu. Nah, kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat di JVM ya, Java VM ya. Nah, jadi kita kan coding menulis program dalam source code-nya Java gitu ya. Kemudian dari sini kita compile menggunakan Java C. Nah, kemudian di sini nanti akan menjadi file .class namanya ya. Nah, .class ini istilahnya adalah bytecode ya, byte. Oke. Nah, kemudian si bytecode ini dia akan dijalankan oleh interpreter ya. Dijalankan oleh interpreter, mungkin kita bilang gini ya, ini interpreter. Kemudian dia akan menjalankan si kode program yang sudah dikompil ini untuk melakukan instruksi-instruksi kepada komputer supaya aplikasi kita jalan gitu ya. Nah, nanti seiring berjalannya waktu, maka si Java VM ini dia akan melakukan observasi ya. Jadi di sini dia akan melakukan sepanjang dia run ini, dia nanti akan melakukan observasi ya, observe ya. Nah, dia akan melihat nanti baris-baris kode mana saja atau instruksi mana saja yang sering dipanggil atau sering dijalankan gitu ya. Dia akan catat di catatannya dia, di memori atau di mana gitu ya. Kemudian nanti setelah berjalan beberapa lama dia akan melakukan optimasi. Nah, jadi di sini nanti dia akan melakukan optimasi ya. Nah, optimasi itu seperti apa ya? Nah, optimasi itu adalah dia akan mengcompile si kode-kode program ini yang sering-sering dijalankan menjadi native ya, native. Nah, jadi di sini dia akan melakukan lagi compile ya.
istilahnya adalah just in time, JIT compile ya. Jadi ini compile-nya beda lagi. Compile, oke. Nah, dalam dia melakukan compile ini, dia akan melakukan banyak optimasi. Yang pertama, dia akan membuat menjadi native code ya, menjadi native code. Kemudian juga nanti dia akan misalnya ternyata ada satu method yang sering dipanggil, tapi dia kecil gitu ya, atau mungkin dia hanya dipanggil di satu tempat aja, tidak pernah dipanggil di tempat yang lain gitu ya, sehingga dia akan melakukan yang namanya inlining ya. Jadi salah satu teknik yang dia lakukan itu adalah namanya inlining ya, inline itu artinya di embed gitu. Jadi misalnya ada method A memanggil method B. Nah, kemudian karena method B ini ternyata tidak dipanggil lagi di tempat-tempat yang lain, maka sama si JIT compiler, maka si method B ini di-cut, kemudian di-paste di dalam metodenya A. Jadi langsung instruksinya itu dipindahkan ke situ gitu. Sehingga dia bisa jadi lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena nggak usah manggil ke function yang lain gitu. Nah, itu namanya inlining gitu. Nah, kemudian juga ada sebaliknya juga. Dia juga bisa melakukan extraction. Jadi misalnya ada satu baris itu yang dia jarang dipakai gitu. Misalnya kita ada if else, kemudian ternyata si baris blok else-nya ini hampir tidak pernah dipanggil, jarang sekali gitu. Maka dia bisa mengeluarkan satu blok itu dijadikan method lain, sehingga dia bisa mengurangi ukuran method yang sering dipanggil ini gitu. Jadi intinya ada banyak teknik optimasi. Nanti kalau misalnya mau tahu apa saja, kita mungkin bisa googling dengan keyword JIT compiler optimization. Nah, di sini ada artikelnya ya. Jadi ini masing-masing GVM dia kadang-kadang punya resep rahasia bagaimana cara dia melakukan optimasi. Jadi GVM-nya, kan kita tahu ya, GVM itu banyak yang bikin. Oracle bikin, JRocket namanya, kemudian ada IBM, kemudian ada Azure, ada macam-macam, semua orang bikin. Dan kadang-kadang dia nanti akan melakukan optimasi. Nah, di sini dijelaskan nih, ini tadi inline ya, inlining. Jadi ini yang dilakukan oleh SDK-nya IBM. Jadi ada inlining, local optimization, control flow optimization. Jadi kadang-kadang loopingnya juga diutak-atik sama dia gitu ya, switch-nya dianalisis. Jadi banyak hal yang dia lakukan supaya kode program kita jalan dengan lebih baik gitu. Nah, terakhir nanti dia akan generate native code, sehingga nanti yang jalan adalah si native code ini gitu ya. Nah, kemudian di sini ini yang JRocket ya. Ini JRocket juga sama, intinya sih seperti itu ya. Apa saja yang dioptimize, kemudian di sini ada before after-nya, nanti bisa dibaca apa saja yang dilakukan. Kalau saya sih tidak terlalu mendalami hal yang seperti ini, karena biasanya saya anggap sebagai black box saja, karena toh saya juga tidak punya kita sebagai programmer GVM biasanya tidak sampai mengutak-atik tuningnya si JIT compiler ya. Jadi ya udah, kita biarin aja dia melakukan optimisasi apa yang dia perlu gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa ada bottleneck di sini, biasanya kita nggak tuning, tapi kita langsung ganti GVM aja. Jadi misalnya tadinya pakai Oracle atau mungkin tadinya pakai OpenJDK, kita rasa ini kayaknya kurang oke nih, kita pindah aja ke Azure atau misalnya ke yang punyanya orang lain ya. Jadi ada banyak gitu, Eclipse punya misalnya Eclipse Temurin atau apa gitu. Jadi biasanya kita langsung aja switch GVM-nya. Dan ada juga GVM yang dia berbayar ya, seperti Azure itu dia bayar, dan kemudian dia juga ada konsultannya untuk melakukan tuning gitu. Jadi kalau misalnya kita udah segitunya banget mentok dan butuh banget, maka kita bisa memanggil si engineer-nya si Azure itu untuk mentuning GVM kita supaya dia lebih baik dalam urusan JIT compiler ya. Jadi JIT atau just in time compiler. Nah, jadi si JIT compiler ini tadi kan seperti kita lihat di sini ya, di diagram ini dia membutuhkan waktu untuk melakukan observasi. Jadi aplikasi kita harus sudah jalan dulu selama beberapa waktu, kemudian dari situ dia akan mengamati cara kerjanya seperti apa, si GVM mengamati, karena kan kode program orang beda-beda ya, aplikasinya beda, kemudian teknik codingnya beda, kemudian proses bisnisnya juga beda, jadi pasti beda gitu, sehingga tidak bisa pukul rata si GVM akan
melihat dulu nih gimana teknik kita coding gitu ya, sehingga nanti dia bisa melakukan optimasi itu. Nah, dalam melakukan observasi ini dia butuh waktu. Waktunya berapa lama ya? Waktunya itu di YouTube ada videonya. Nanti mungkin saya tulis di kolom deskripsi ya di deskripsi aja ya. Jadi ada video yang dibawakan oleh engineer-nya Azul ya. Dia bilang minimal itu 30 menit. Jadi 30 sampai 60 menit baru si JIT itu dia bisa optimal gitu. Jadi inilah yang kita sebut dengan periode warming up atau pemanasan gitu ya. Jadi aplikasi kita dijalankan, di start gitu ya. Itu harusnya kita tidak boleh langsung kita ukur performance-nya. Kita harus jalanin dulu itu script load test kita ya. Biasanya kita pakai JMeter atau Gatling atau apalah gitu ya. Jadi kita hit dulu aplikasi kita dengan pola pemakaian yang normal gitu ya, yang normal. Mau banyak juga nggak apa-apa, usernya boleh, terserah, bebas saja. Yang penting jangan kita ambil dulu datanya. Jadi jangan kita anggap dulu datanya gitu ya. Jadi kita jalanin aja, kita hit terus dengan user sedikit, user banyak, terserah, bebas. Yang penting skenarionya sesuai dengan yang akan dijalani oleh user seperti biasanya gitu ya. Nah, jadi kita jalanin aplikasinya, kita tunggu minimal paling cepat itu 30 menit. Kalau mau aman 1 jam, 60 menit ya. Nah, nanti setelah 60 menit dia jalan, dia running, baru nanti kita bisa ambil datanya. Jadi kalau kita mau lihat ini respon time aplikasi kita berapa menit sih gitu. Atau mungkin throughputnya berapa nih, dalam 1 detik bisa menghandle berapa request. Nah, itu kita ngukurnya setelah dia selesai warming up. Jadi kalau misalnya kita lihat ada data benchmark orang-orang di internet, maka kalau saya pribadi yang saya pertanyakan adalah ini dijalaninnya sudah warming up atau belum gitu. Karena kalau kita belum warming up, maka yang itu akan jalan full menggunakan interpreter. Jadi tidak menggunakan native code, sehingga dia pastinya lebih lemot ya. Jadi itu belum di potensi yang belum di kemampuan maksimalnya dia gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, kemudian bisa nggak kita membypass tahapan ini? Bisa nggak kalau kita langsung jalanin native ya? Bisa. Caranya gimana? Nah, zaman sekarang sudah ada yang namanya GraalVM. Jadi GraalVM itu dari bytecode tadi dia langsung compile menjadi native code. Nah, menjadi native code sehingga bisa langsung kenceng. Nah, tapi apa minusnya ya? Karena kan nggak mungkin sesuatu itu plus semua, nggak ada minusnya ya. Minusnya adalah nanti ada kode-kode program kita yang biasanya dynamic ya. Dynamic itu kalau di Java paling gampang itu adalah reflection ya. Reflection itu jadi kita kita nggak tahu nama metodenya, tapi kita akan query dia dan kemudian dipanggil pada waktu dibutuhkan gitu. Jadi nama metode itu tidak diketahui di depan. Atau contoh lain misalnya kalau di Spring itu kita sering pakai proxy ya. Jadi kita kasih annotation add transactional di atas, nanti tiba-tiba sama Spring ditambahin begin dan commit atau rollback untuk transaction-nya gitu. Nah, yang seperti itu namanya reflection atau sering juga disebut dengan istilah metaprogramming ya. Metaprogramming mungkin kapan-kapan kita akan bahas tersendiri karena ini cukup menarik cukup menarik topiknya ya. Jadi metaprogramming itu ya semacam ilmu perdukunan dalam coding ya, karena agak-agak goib gitu ya. Nah, jadi kalau kita banyak melakukan metaprogramming, maka si coding ini dia tidak akan terdeteksi dari membaca kode program gitu. Jadi dia harus jalan dulu, kemudian baru nanti ada metode-metode yang muncul setelah aplikasi kita jalan gitu ya. Jadi metaprogramming itu kira-kira menambahkan metode atau bikin kelas secara dynamic. Jadi kita nggak tulis, tapi pada waktu dijalanin tiba-tiba ada kelas baru gitu, tiba-tiba ada metode baru gitu. Nah, jadi itu namanya metaprogramming. Nah, yang metaprogramming seperti ini biasanya si compiler menjadi native compiler ini dia tidak tahu karena dia baca source code-nya dan nggak kelihatan ada method di situ gitu. Nah, jadi di sini kalau kita menggunakan Spring, di situ ada opsi-opsi khusus karena Spring ini kan dia banyak menggunakan metaprogramming, kemudian Hibernate juga banyak menggunakan metaprogramming. Nah, sehingga kita harus mengaktifkan ada opsi-opsi tertentu supaya
si Spring ini langsung men-generate metodenya pada waktu dia mau di-compile gitu. Jadi waktu di-compile dia generate code dulu yang di dalamnya ada metode-metode dynamic tadi, metode-metode goib tadi langsung dikeluarin, sehingga pada waktu kita compile jadi native image dia langsung ke bawah gitu ya. Nah, jadi intinya sih seperti itu. Nanti mungkin untuk urusan native compiling ini ya ada lagi. Atau mungkin kalau teman-teman biasa pakai Tailwind ya, di Tailwind itu kita kan begitu ngetik dia akan melakukan kompilasi dan mengenerate CSS yang kita pakai di codingan kita gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita codingnya dynamic, misalnya kita nama kelasnya itu pakai nama variabel misalnya. Nah, kalau kita menggunakan nama variabel di kelas kita, maka si Tailwind compiler itu tidak akan mengenerate ya. Jadi nanti begitu kita lihat loh kok ini kelasnya nggak ada gitu ya. Padahal kita udah ada di coding gitu kan, pakai if ini kelasnya ini, if ini kelasnya ini gitu. Nah, ternyata nggak kebawa sama dia pada waktu di generate gitu. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi dia dynamic dan si compilernya tidak menangkap bahwa ada nama kelas tersebut sehingga dia harus sertakan gitu. Nah, jadi ini mitos pertama ya. Mitos pertama, Java lemot ya, lihat dulu apakah benchmarknya sudah menggunakan warming up atau belum. Kalau sudah ya berarti memang lemot, tapi kalau belum ya berarti kan metode benchmarknya salah gitu ya. Oke, itu yang pertama tentang JIT compiler ya. Nah, yang kedua adalah mitos tentang memori ya. Nah, sekarang kita bahas memori. Banyak yang bilang Java itu rakus memori ya. Apa benar ya? Nah, yang bilang seperti ini biasanya dia ada kemungkinan memang aplikasinya itu jadi ada 3 kemungkinan ya. Yang pertama itu kita berhusnuzon bahwa dia menguasai bidangnya, berarti kemungkinan besar ada memory leak ya. Memori atau gini. Misalnya dia memang sudah mengeksplor berbagai kondisi, ya memang berarti memang aplikasi Java itu pakai memori usage-nya memang lebih besar daripada stack line ya, stack line atau tag line ya. Ini memang ada kemungkinan ya, karena memang sebagai bahasa yang sebagai bahasa yang menggunakan garbage collection yang memorinya di manage, memang si Java ini pasti ada overhead gitu ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan C++ ya, yang mana dia akan memanage memori sendiri gitu ya. Pasti ada overhead. Sama aja misalnya kita bilang kita pakai ORM, Object Relational Management, kita nggak pakai SQL langsung. Apakah ada overheadnya? Apakah lebih lemot? Ya pasti lebih lemot. Cuman apakah kelemotan itu selisihnya signifikan atau enggak, kan itu pertanyaan berbeda gitu ya. Oke, yang pertama ya memang kemungkinan pertama memang pakai memori lebih besar dan daripada teknologi lain. Ini bisa kita terima misalnya kita dibandingkan si JVM ini dengan misalnya misalnya C atau C++ gitu ya, yang mana mereka melakukan memory management sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dibilang Java lebih lemot daripada Python atau mungkin PHP atau mungkin Golang atau mungkin misalnya JavaScript gitu ya, yang mana semuanya itu menggunakan memory management otomatis ya, seperti garbage collection gitu ya, itu nanti dulu kita tanya dulu ya. Oke, yang kedua adalah ini memang ada kemungkinan dia lebih besar ya. Yang kemungkinan kedua adalah apakah di aplikasinya itu codingnya ada memory leak ya. Memory leak. Apa itu memory leak ya? Memory leak itu adalah kita booking memory. Kita booking memory itu biasanya kalau kita menginisialisasi variabel, misalnya kita bikin variabel customer C gitu ya. Nah, si C-nya ini, objek customer ini tentunya butuh tempat di memori untuk menyimpan datanya gitu kan. Nah, si C ini ternyata setelah dia kita masukin ke dalam looping, ternyata di dalam looping dia nambah data terus, tapi ternyata setelah loopingnya selesai dia tidak ditandai sebagai sudah tidak terpakai lagi gitu. Maksudnya gimana? Jadi artinya dia masih dianggap dipakai gitu sama si JVM, sehingga dia tidak dibersihkan memorinya, tidak dirilis memorinya. Nah, yang seperti ini kalau misalnya tidak terdeteksi dan kita codingnya sembarangan gitu ya, maka
nanti lama-lama akan menumpuk, jadi kita minta memori terus tapi nggak pernah balikin ya, sehingga akhirnya lama-lama habis memorinya. Nah, ini namanya memory leak, seperti ini. Nah, sebetulnya kalau kita coding biasa-biasa aja pakai framework, kemudian juga mengikuti yang orang-orang biasa coding, itu biasanya sangat jarang atau kecil kemungkinannya kita mengalami memory leak ya. Kecuali misalnya kita menggunakan masih menggunakan maksudnya resource management manual, misalnya kita connect ke database tuh nggak pakai library connection pooling gitu, kita langsung pakai, kalau di Java itu driver manager, kemudian get connection, itu dia nanti akan connect ke database. Nah, kemudian setelah kita selesai query macam-macam, nggak ditutup, nggak di close, kemudian nanti ada request baru, open connection lagi, tapi nggak di close, ada request baru, open connection lagi. Nah, itu nanti lama-lama dia akan habis koneksinya atau habis memorinya, karena yang tadi kita pakai itu nggak pernah kita kembalikan atau nggak pernah kita buang gitu. Jadi ibaratnya kita ngambil terus tapi nggak pernah kita keluarin, ya udah akhirnya kan jadi luber gitu kan ya. Nah, itu namanya memory leak, seperti itu. Tapi biasanya kalau kita menggunakan connection pooling, kemudian kita mendeklarasikan variabel di scope yang sekecil mungkin gitu ya. Nah, itu biasanya nggak kejadian gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah settingan heap ya, setting heap ya. Nah, ini atau mungkin saya bilang ini salah kaprah aja ya, salah kaprah mengenai masalah heap. Dan yang keempat ini adalah salah kaprah tentang karakteristik aplikasi. Oke. Nah, jadi kalau di Java ya, kalau kita bicara memori model di Java itu ada 3 ya. Jadi di sini misalnya di sini kita punya ini dulu deh. Misalnya di sini kita punya RAM ya. Kita punya mesin, ini physical RAM-nya, atau mungkin RAM yang dialokasikan oleh kontainernya. Misalnya di sini physical RAM-nya sama dengan 8 GB lah, 8 GB ya. Nah, 8 GB ini total yang dimiliki operating system. Jadi Linux-nya atau mungkin Docker-nya atau apanya kita kasih jatah dia 8 GB. Oke. Nah, 8 GB ini tentunya nanti akan dipakai oleh OS ya, kemudian oleh aplikasi ya. Nah, jadi di sini ada operating systemnya, kan tentunya dia juga butuh memori ya, dan aplikasi gitu. Nah, sekarang si 8 GB ini misalnya kita asumsikan aja di dalam mesin ini yang jalan cuma aplikasi kita aja. Jadi kita sama aplikasi Java kita yang jalan di dalam sini gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa sebetulnya menghabiskan memori gitu ya, kalau kita mau. Nah, biasanya di sini, oke. Yang pertama salah kaprah dulu ya. Salah kaprahnya adalah 8 GB ini ya. Ini kalau kita sudah dapat jatah 8 GB, lebih baik mana aplikasi kita cuman pakai 4 GB atau aplikasi kita menggunakan 7,5 GB, lebih baik mana? Coba. Nah, tentunya lebih baik aplikasi kita pakai 7,5 GB. Kenapa? Karena kita sudah dapat jatah 8 GB ya. Kalau kita tidak maksimalkan, misalnya kita cuma pakai 4 GB gitu ya. Kita lihat di resource manager ternyata cuma pakai 4 GB gitu. Ini pemborosan karena 4 GB-nya lagi itu akan nganggur sia-sia gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat 8 GB, kita maksimalkan supaya dipakai semua. Buat apa? Ya, buat apa? Biasanya paling gampang adalah buat cache. Jadi data-data yang sering kita pakai itu jangan query ke database, kita simpan di memori. Nanti karena dia disimpan di memori, memorinya kepake, sehingga begitu ada request kita lebih cepat karena tidak perlu baca tulis hard disk ya. Jadi langsung ngambil dari memori. Jadi kalau kita dikasih ini maksimalkan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kita punya kontainer 8 GB tapi cuma pakai RAM 2 GB gitu. Justru kita pertanyakan ini yang pertama sebetulnya aplikasinya butuh memori berapa? Kalau misalnya dia memang cuma butuh 2 GB, kenapa kita requestnya 8 GB gitu. Jadi harusnya request aja 2,4, 2,2 gitu ya, sehingga
sisanya bisa dipakai oleh aplikasi lain kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi intinya begitu kita sudah dapat alokasi sekian, maka kita harus memaksimalkan penggunaannya, utilisasinya gitu ya. Nah, di Java itu ya, jadi misalnya ada 8 giga ini, kita bisa mengalokasikan ada 3 komponen untuk memori di Java. Yang pertama itu namanya metaspace ya. Metaspace. Nah, metaspace ini dia ukurannya tidak bisa ditentukan ya. Jadi dia di sini atau kita kecil ya. Jadi metaspace ini dia tidak bisa kita tentukan ukurannya. Ini suka-sukanya JVM. Nah, metaspace ini isinya salah satunya adalah definisi dari kelas dan metode-metode kita. Jadi kode program kita itu kan perlu memori ya untuk menyimpan nama kelasnya, functionnya, siapa memanggil apa gitu. Alur programnya itu kan butuh memori. Nah, itu disimpan di metaspace ya. Zaman dulu namanya permanent generation atau permgen ya. Jadi kalau zaman dulu programmer Java yang jadul-jadul itu biasanya dia sering kena permgen exception ya. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada, diganti dengan metaspace. Nah, metaspace ini biasanya zaman sekarang sudah tidak diatur-atur lagi. Jadi si JVM pakai berapapun yang dia mau pakai gitu ya. Dan ini biasanya tidak besar ukurannya karena kan ya kode program kita kan kecil ya. Paling gede itu misalnya mungkin 60 mega gitu ya. Itu pun kalau sudah pakai library banyak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya stack ya. Stack. Nah, stack ini dia menyimpan yang pertama adalah kalau kita mendeklarasikan primitif variabel, misalnya int, char gitu ya. Nah, jadi tipe-tipe primitif itu nanti disimpannya di stack. Kemudian variabel-variabel yang in scope. Jadi misalnya kita sedang looping, maka semua variabel yang ada di dalam looping tersebut itu disimpannya di stack gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah heap. Nah, di sini heap. Biasanya heap itu paling gede ya. Heap itu paling gede. Nah, heap ini kita bisa setel ukurannya berapa. Jadi bisa kita tentukan misalnya tadi 8 giga ya, kita bilang 6 giga buat heap, itu bisa. Kemudian bisa juga kita kasih persentase. Misalnya saya minta heapnya 75% dari total memori, berarti 75% kali 8 berarti 6 GB gitu ya. Nah, jadi ntar kalau kita tambah memori jadi 16 GB, maka dia akan kebagian 12 GB karena kita bilang 75% gitu ya. Jadi heap itu bisa diatur secara persentase. Nah, heap ini isinya adalah objek. Jadi kalau kita mendeklarasikan objek customer C sama dengan new customer, maka new customer itu akan membooking space di dalam heap gitu ya. Nanti kalau misalnya si objek atau variabel C ini sudah tidak dipakai ya, artinya method yang memanggilnya sudah selesai, maka si C ini atau space yang tadi di booking di heap ini akan dirilis sehingga nanti akan dibersihkan oleh si garbage collection gitu. Jadi sehingga bisa dipakai lagi oleh variabel yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini kenapa saya bilang di sini ada salah kaprah ya, karena biasanya si heap ini dia karakteristiknya adalah dia itu akan terlihat statik ukurannya di dalam resource monitoring operating system. Jadi kalau kita buka Windows misalnya ada task manager gitu ya, atau kalau di macOS itu activity monitor gitu, kemudian kita lihat aplikasi kita pakai memori berapa, itu nanti akan terlihat stagnan. Jadi misalnya di sini kita lihat kita kasih tadi 6 GB, maka dari awal aplikasi kita nyala itu langsung kepake 6 GB. Kalau kita lihat di monitoring OS-nya. Nah, inilah yang bikin orang sering salah kaprah. Dia bilang, ini aplikasi Java boros banget memorinya, belum ada request aja udah 6 GB katanya gitu. Nah, padahal itu bukanlah memori terpakai, tapi ini adalah heap yang di booking gitu ya. Jadi dia udah booking plotting di awal bahwa kita menggunakan heap 6 GB sehingga nanti tidak diganggu gugat lagi oleh aplikasi-aplikasi lain yang jalan di OS gitu ya. Misalnya kita jalanin MySQL gitu. Jadi MySQL-nya itu tidak akan menggunakan memori yang sudah di booking oleh aplikasi Java kita gitu. Nah, jadi ini memang kalau kita buka resource manager atau resource monitor, maka akan kelihatan bahwa kepake 6 GB gitu. Padahal realnya aplikasi kita belum pakai
pakai 6 giga gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, gimana cara ngelihat pemakaian memori yang aslinya? Nah, kita harus pakai monitoring yang khusus untuk GVM. Jadi bisa pakai yang gratis, misalnya pakai flight recorder namanya ya. Jadi kita lihat di sini ada namanya Java Flight Recorder. Nah, ini ya. Ini JFR ya. Nah, di sini ada tutorialnya juga di Beldung ya. Jadi pada waktu aplikasi kita jalan, kita nyalakan si JFR ini, nanti dia akan mencatat pemakaian memori, pemakaian heap, kemudian thread-nya berapa gitu ya, dia akan catat semuanya. Kemudian nanti kita bisa melihat recording dia tersebut untuk menganalisa datanya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ini contoh programnya. Kemudian nanti, nah di sini kita bisa lihat nih ya. Sini kita bisa lihat ini CPU usage-nya, kemudian di sini ada hot method, jadi method-method yang dia butuh waktu lama untuk dijalankan ya. Kemudian mana ya tampilan heap-nya ya? Nah, nggak kelihatan ya. JFR heap apa ya? Grab. Oke, coba kita lihat di sini langsung image aja ya. Oke, inspect file recording, coba lihat. Nah, jadi seperti ini nanti grafiknya ya. Jadi di sini ini heap-nya, misalnya heap-nya 1 giga, maka kita bisa lihat nih di garis-garis yang ungu ini. Dia sebetulnya pakai memori berapa ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini nanti aplikasi kita pakai memori banyak. Nanti kalau udah penuh dia akan melakukan garbage collection, dihapus-hapusin yang sudah nggak dipakai lagi. Yang tadi kok misalnya objek customer C itu ternyata sudah out of scope ya. Jadi sudah selesai metodenya, maka bisa dibersihkan. Nah, dibersihkan ini nanti akan setelah semua dibersihkan, maka yang space yang tersedia untuk dipakai lagi itu jadi banyak gitu. Jadi dia memory usage-nya turun gitu ya. Nah, turun nanti dipakai lagi naik, kemudian udah penuh dibersihin, baru bersih lagi, dipakai lagi banyak, turun lagi dan seterusnya gitu. Nah, jadi heap itu ya seperti ini. Tapi kalau kita lihat di operating system, maka yang terlihat itu adalah aplikasi Java kita akan selalu pakai stabil di 1 giga gitu. Sehingga ini yang bikin orang bilang, aduh ini aplikasi Java lemot banget gitu ya, atau boros banget memorinya karena dia memang terlihatnya selalu pakai memori yang besar walaupun tidak ada request gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah memang kadang-kadang ada model-model eksekusi ya, model-model caranya caranya aplikasi di Java itu menghandle request sehingga memang dia menggunakan memori yang lebih banyak dari yang lain gitu. Contoh, misalnya kita menggunakan kita bikin aplikasi web ya, aplikasi web kemudian kita jalanin menggunakan Tomcat. Contohnya misalnya aplikasi Spring Boot itu dia defaultnya adalah Tomcat ya. Jadi misalnya kita bikin aplikasi Spring Boot default gitu ya, kita bikin aplikasi web, kemudian kita jalankan, kemudian aplikasi tersebut menerima request dalam jumlah yang besar. Misalnya contohnya kita 200 request misalnya. Nah, ini setiap request ditangani sama si Tomcat ini dengan cara dia membuat thread baru. Nah, satu thread itu kalau nggak salah saya itu 2 MB butuh memori. Jadi si thread ini untuk menyimpan data-datanya dia yang dibikin requestnya masuk, nanti kan ada session variabelnya, kemudian ada request atributnya gitu ya, dia kirim parameter apa, dia submit form apa, itu kan butuh data ya, butuh memori itu. Nah, memori untuk menjalankan suatu thread itu, satu thread itu kalau nggak salah saya 2 MB, nanti bisa dilihat lagi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menerima 200 request, maka akan kepake 400 MB hanya untuk threadnya saja, belum nanti untuk data-data yang dipakai selama thread tersebut berjalan gitu ya. Jadi
ini akan menyebabkan aplikasi kita terlihat menggunakan 400 megabyte gitu. Nah, apakah ini nggak ada obatnya ya? Ya ada tentunya. Jadi kita bisa menggunakan model yang reaktif gitu sehingga begitu terima request tersebut tidak menggunakan thread tapi dilempar ke OS thread gitu. Nah, sehingga terlihat di Java-nya ini penggunaan thread sedikit. Misalnya cuma 4 thread gitu ya, padahal request-nya sama-sama 200 gitu kan. Jadi cuma pakai 4 kali 2 mega ya cuma pakai 8 megabyte gitu. Padahal request sama-sama 200 gitu. Nah, ini lebih irit memori ya. Iya memang, tapi sebetulnya itu kelihatannya aja karena si thread yang request yang gantung tadi itu dipindahkan ke OS. Jadi sebetulnya ngantrinya pindah ke operating system, bukan ngantri di JVM lagi. Jadi JVM-nya hemat tapi OS-nya belum tentu gitu. Nah, demikian juga kalau misalnya kita menggunakan virtual thread yang ada di Java 21 ya. Jadi cara kerjanya mirip, begitu ada thread kemudian thread kita ini lagi ngakses database atau ngakses API lain, backend lain gitu ya. Intinya melakukan I/O, maka si thread ini di offload atau diparkir gitu ya, dan digantikan dengan dengan thread bohongan, virtual thread gitu. Nah, padahal request nyangkut ini sebetulnya masih ada juga, dia pakai memori, tapi pakai memorinya dipindahkan ke OS sehingga tidak kelihatannya bukan Java yang pakai gitu. Nah, ini sebetulnya sama kalau kita pakai Node.js yang dia pakai event loop gitu, ya sama aja sebetulnya. Begitu dia ada I/O wait gitu ya, maka dipindahkan ke OS. Nah, OS-nya yang ngantri, yang nungguin si Node.js-nya. Dia tidak gantung thread gitu ya, istilahnya tidak ada thread yang nungguin gitu, sehingga kita lihat memori size-nya kecil tapi sebetulnya OS memorinya akan membesar gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Nah, makanya yang salah kaprah pertama adalah si heap ini karena dia stabil di sini terus, maka kita anggap atau banyak orang menganggap bahwa si Java ini boros memori, padahal ya memang heap seperti itu. Makanya kalau misalnya ada yang posting benchmark ya, kita lihat dulu yang dia tampilkan memori usage dari OS atau memori usage yang dari sini, dari Java Flight Recorder ya. Ataupun yang lain-lain ya, yang komersial juga biasanya dia bisa ngelihat dalaman heap seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ternyata dia cuma menunjukkan yang dari OS ya, kemungkinan besar tidak akan kebaca ini pemakaian memori realnya ya. Oke, nah terakhir adalah salah kaprah mengenai karakter aplikasi ya. Jadi aplikasi ini macam-macam ya karakteristiknya. Ada memang aplikasi-aplikasi yang dia memang didesain untuk boros memori ya. Contohnya aplikasi cache. Misalnya kita menggunakan cache lah gitu ya. Jadi kita maunya data yang jarang berubah dari database, misalnya data kategori atau data produk gitu ya, atau data kode pos gitu kan. Itu kan hampir tidak pernah berubah gitu. Nah, jadi ini jangan query dari database terus. Setiap ada request query kan lemot. Jadi query-nya sekali aja, kemudian hasilnya kita simpan di memori. Nanti kalau ada request berikutnya, ambil dari memori lebih cepat, langsung kirim respon gitu. Nanti kalau misalnya datanya berubah, misalnya ada hit dia untuk mengupdate kategori atau mengupdate kode pos, maka baru kita buang dari memori, baru insert ke database, sehingga nanti request berikutnya lihat, oh di memori nggak ada, dia akan request data yang lebih baru gitu. Nah, itu namanya cache. Nah, aplikasi-aplikasi yang banyak cache-nya ini akan terlihat dia pakai memori besar gitu. Dan itu normal dan memang sebaiknya seperti itu, karena ya tadi, daripada kita query database lemot, lebih cepat kita ambil dari memori, walaupun konsekuensinya nanti terlihat pemakaian memorinya besar. Nah, ini tinggal trade off aja, nanti arsiteknya yang menentukan nih, kira-kira trade off seperti ini lebih milih query database atau lebih memilih menggunakan cache gitu ya. Kalau query database memorinya sedikit tapi respon time lebih lambat. Tapi kalau kita pakai cache, memorinya lebih besar tapi respon time lebih cepat karena nggak usah query ke database. Nah, ini kan trade off ya, artinya pilih salah satu, nggak bisa ngebut tapi memori dikit, nggak bisa gitu. Nah, jadi seperti itu untuk pemakaian memori. Jadi kalau misalnya memang karakteristik aplikasinya butuh memori banyak, atau mungkin sama arsiteknya dituning
sehingga dia pakai cache-nya besar. Cache itu kan bisa dituning ya, kita mau kasih jatah cache-nya itu mau berapa megabyte atau berapa gigabyte gitu. Nanti dia kalau udah penuh ya nanti yang terakhir atau yang paling jarang diakses itu bisa dibuang otomatis gitu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata orang lihat ini aplikasi Java memorinya gede banget nih, masa pakai 6 giga sih, aplikasi PHP aja cuman pakai 2 giga gitu. Nah, dilihat dulu jangan-jangan memang sama arsiteknya atau sama sysadminnya memang dituning supaya dia cache-nya besar, itu bisa jadi ya. Dan itu tidak cuma di aplikasi Java aja. Kalau kita lihat ke MySQL misalnya ya, MySQL kan dibikinnya pakai C kan. Di situ dia ada tuningan yang namanya query cache. Dan ada statement cache ya. Jadi query cache itu dia yang akan melihat nih, ini query ini sudah pernah dijalanin sebelumnya 2 menit yang lalu gitu. Dan datanya belum berubah. Jadi ya udah, saya nggak usah baca tulis hard disk, saya simpan aja di memori. Kemudian nanti setelah dia simpan di memori, nanti dia akan mengambil dari memori gitu. Jadi si MySQL-nya sendiri yang melakukan caching gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, cache itu gimana? Ya pasti menggunakan memori gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang Java boros memori ya, oke, mari kita lihat dulu apakah benar yang dilihat itu heap usage atau dia lihat resource usage di OS. Kemudian nature aplikasinya seperti apa, apakah banyak cache-nya atau enggak ya. Kemudian selanjutnya adalah ini bagaimana pola pemakaian heap ya. Nih seperti ini. Aplikasi normal itu ya kalau di Java itu seperti ini. Jadi dia makin lama memorinya full, kemudian dilakukan garbage collection, turun, kemudian nanti makin lama pakai penuh lagi, garbage collection, turun lagi. Nah, selama ini maksimalnya ini dia garisnya datar, maka ini aplikasi normal ya. Tapi kalau makin lama makin naik, itu tandanya ada kebocoran memori karena dia dirilis sudah nggak dipakai tapi tidak dirilis, sehingga makin lama makin sedikit makin banyak nih numpuk, nanti lama-lama kehabisan memori gitu ya. Nah, itu mengenai masalah ini. Nah, kemudian ada satu lagi mengenai yang disebut dengan GC pause ya. Nah, di sini ada kalau masalah kalau kita bicara performance, maka kita bicara yang namanya response time ya versus throughput namanya. Nah, response time ini artinya satu request ini berapa detik ya. Sedangkan kalau throughput ya, throughput itu dalam 1 detik bisa handle berapa request. Nah, ini adalah 2 hal yang tidak bisa dikompromikan. Jadi kalau kita mau respon time tinggi, biasanya throughput dikorbankan. Kalau throughputnya mau tinggi, maka respon time-nya dikorbankan. Kenapa seperti itu? Karena di Java itu ada yang namanya GC pause ya. Oke. Nah, apa itu GC pause? Nah, kita lihat lagi grafiknya ini ya. Jadi mungkin kita gambar seperti ini ya. Gini. Nah, oke. Jadi di sini misalnya kita punya heap ya. Nah, heap ini nanti akan terisi data ya. Misalnya aplikasi kita mengalokasikan variabel keisi, bikin variabel lagi ini. Nah, nanti lama-lama dia akan penuh nih ya. Nah, begitu dia udah penuh, sisa sedikit ya, atau seginilah katakan ya. Di sini ada threshold-nya, dan threshold ini configurable. Jadi kita bisa setting ya. Misalnya di sini misalnya 75% ya. Nah, begitu dia mencapai batas ini, maka si Java ini dia akan bersih-bersih ya. Nah, gimana caranya bersih-bersih? Ya, bersih-bersih ya. Dia bersih-bersih, maka nanti ada algoritmanya. Algoritmanya ada macam-macam ya. Jadi di sini kalau kita baca Java garbage collection, maka di sini ada macam-macam algoritma. Mana ya? Di sini ada nggak ya? Nggak ada. Oke. Tadi saya udah buka, masih buka. Nah, garbage collection in Java basic ya. Jadi dia ada macam-macam algoritmanya. Nih, Java garbage collector ya. Ada metode serial, ada metode paralel, ada metode
CMS ya. Kemudian yang paling baru namanya G1 ya, G1 Garbage Collector. Nah, selain ini ada lagi yang tidak tidak disebutkan di sini, ada yang namanya Shenandoah ya. Shenandoah sama apalagi satu lagi ya yang dia tidak melakukan GC, tidak melakukan bersih-bersih. Jadi begitu penuh ya udah langsung crash, mati ya. Ada yang seperti itu. Nah, tapi sekarang ini defaultnya adalah G1 GC. Jadi pakai G1 ya. Kemudian nanti tapi belum tentu juga, karena kalau kita jalanin di kontainer, kita kasih satu CPU, maka dia nanti akan pakai serial GC ya. Jadi pakai serial GC. Nah, ini tentang garbage collection ini agak panjang, jadi nanti mungkin kita bikin videonya terpisah, macam-macam GC di Java ya. Tapi intinya adalah sama aja sebetulnya cara kerjanya. Ini nanti begitu dia sudah penuh, maka ini nanti dia mulai hapus-hapus nih ya. Dia mulai hapus-hapus. Nah, jadi misalnya di sini dia hapus-hapus gitu ya, gini-gini. Nah, dia hapus yang mana yang tidak dipakai. Nah, makanya di sini penting bahwa si Java JVM itu bisa membedakan mana yang masih dipakai dan mana yang sudah tidak dipakai lagi gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau misalnya mau lebih detail, sebetulnya di sini ada biasanya semua GC itu nanti akan membagi menjadi ini ya. Jadi di sini dia ada yang ya, ada yang atau muda ya. Jadi ada di sini yang. Nah, ada daerah untuk yang. Kemudian ada daerah untuk old. Nah, di sini old. Nah, old ini ada kotaknya sendiri ya. Gini. Oke. Nah, si yang ini nanti kalau kita bikin variabel, maka variabel kita nanti ada di sini. Nah, gini, atau pakai yang warna lain. Nah, misalnya gini. Nah, gini ya. Nah, gini. Begitu dia yang ini penuh, maka si GC dia akan memilih-milih nih, ini mana objek yang banyak dipakai gitu, yang masih dipakai atau yang tidak dipakai lagi. Nah, misalnya ternyata dia masih dipakai, maka ini nanti akan pindah ke sini. Nah, misalnya kita kasih nomor aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, maka 1 ini kan masih dipakai, dia pindah ke sini. 2 masih 2 nggak dipakai misalnya, atau 2 bolehlah kita masih pakai ya. Nah, kemudian nomor 4 kita pakai. Nah, yang sisanya ini akan dihapus sama dia ya. Nah, jadi si yang ini nanti akan dikosongkan ya. Yang ini akan dikosongkan. Nih, dia kosongkan. Set. Karena yang masih dipakai udah pindah ke old gitu ya. Nah, gini. Nah, kemudian nanti setelah dia kosong, maka nanti akan diisi lagi ya. Nah, dia isi lagi nih, misalnya dia isi lagi nomor 6 gitu ya, nomor 7, nomor 8 ya. Nah, nanti begitu dia penuh lagi, maka sama lagi, dia akan lihat mana yang masih ini, dia akan pindahin ke sini gitu ya, pindahin ke sini. Nah, gimana kalau yang old-nya lama-lama penuh? Ya, nanti kehabisan memori. Nah, inilah yang disebut dengan memory leak ya, memory leak. Jadi, harusnya old ini tidak penuh karena dia ini objek-objek yang dipakai terus ya. Ini contohnya koneksi database nih. Koneksi database itu kan sekali dibuat connection pooling ya, maka dia akan dipegang terus dan dipakai terus selama aplikasi jalan gitu. Nah, harusnya jumlah connection database connection itu tidak akan nambah gitu. Misalnya kita set connection pooling maksimal 40 koneksi. Ya udah 40 maksimal di sini isinya. Jadi tidak akan jadi misalnya dari 40 jadi 50 jadi 60. Nah, itu tandanya bocor koneksinya, memory leak ya. Jadi artinya bocor gitu. Maka lama-lama akan kehabisan. Nah, kalau misalnya ini sudah normal, ini harusnya nggak habis-habis gitu. Jadi nanti grafiknya yang ini dibersihin, pindah ke sini, yang bersihin lagi, pindah ke sini, sehingga nanti lama-lama yang old itu dia akan terfilter sehingga memang betul-betul objek yang long running atau yang dipakai selama siklus jalannya si aplikasi gitu. Jadi nggak akan pernah dimatiin gitu. Seperti tadi koneksi database atau mungkin koneksi ke file atau apa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini ya harusnya nanti kita lihat lagi bagaimana cara apakah dia ini ya, apakah dia wajar atau enggak. Nah, di sini saya juga punya ininya, mana ya?
Nah, ini interesting garbage collection pattern ya. Jadi kalau kita mengamati heap-nya, maka di sini ada banyak pola-pola yang bisa terjadi di ini. Nah, jadi seperti ini dia sehat nih, aplikasi yang sehat turun, tapi dia datar nih di sini ya. Jadi titik-titik orange-nya ini dia datar, artinya setelah mencapai titik ini dibersihin, nanti dia bisa full lagi gitu ya. Nah, gini. Ini kalau pakai cage, di sini ada yang tidak pernah kena GC ya, nggak pernah kena GC itu berarti di old semua, oldnya tapi stabil. Yang penting kita lihat di sini dia tidak naik ya. Nih. Kemudian memory leak. Nah, memory leak ini makin lama memori tersedia makin sedikit ya. Jadi ini oldnya ini dia makin lama makin banyak nih, oldnya gede, yangnya semakin kegencet, lama-lama dia habis gitu ya, seperti itu. Ini biasanya terjadi peak ya. Jadi misalnya kita bikin aplikasi e-commerce, kemudian ada diskon gitu, promo 1 hari. Nah, biasanya di masa promo ini penggunaan memori tinggi karena kan trafficnya tinggi. Tapi setelah dia selesai, dia harusnya turun lagi gitu ya. Ini juga memory leak sama ya, makin lama makin sedikit ya. Kemudian ini Metaspace ini biasanya tadi kan kita gambarnya gini ya. Nah, kalau misalnya di mesin-mesin yang memorinya kecil, itu biasanya ini kalau misalnya memori gede ya, Metaspace itu kan kecil, paling dia kisaran ratusan mega atau mungkin ya di bawahnya gitu ya. Misalnya aplikasi memori kita 8 GB kan 100 mega, itu kan bukan sesuatu hal yang besar kan. Tapi misalnya ternyata kita cuman punya mesin yang dia ukurannya 500 megabyte ininya RAM-nya. Nah, tentunya 100 megabyte itu ya udah gede gitu ya. Sehingga kalau kita kasih heap-nya misalnya dari 1 giga itu 512 megabyte, kita kasih heap-nya 400 ya, dia kegencet gitu. Nah, begitu kegencet nanti dia bentuknya seperti ini. Ini yang merah ini terjadi GC nih. Dia GC terus gitu tapi tidak dapat memori gitu ya. Nah, jadi di sini ada banyak pola-pola, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini ada presentasi saya tentang Java Performance Tuning. Ini sebetulnya pernah saya bawakan juga di GVM Meetup, cuman karena waktunya terbatas, jadi nggak bisa terlalu banyak dijelaskan. Nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi aja. Ya, oke. Jadi seperti itu tentang Java Performance kira-kiranya. Jadi nanti kalau baca-baca artikel atau lihat komentar orang di internet bahwa Java itu lemot, Java itu boros memori, maka kita harus tanggapi dengan objektif, dan kita lihat dulu artikelnya apakah dia sudah menilai dengan benar gitu ya. Apakah dia sudah melakukan warming up, apakah dia sudah melihat pemakaian heap ya, apakah aplikasi dia memang banyak cache-nya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita harus perhatikan ya. Kalau misalnya memang seperti itu ya, dan ya memang berarti pemakaian memorinya tinggi gitu ya. Dan kemudian kalau kita mau bandingkan dengan aplikasi yang lain, dengan bahasa yang lain, ya pastikan kita menggunakan use case atau skenario yang sama gitu ya. Skenario yang sama, kemudian use case-nya atau pola pemakaiannya itu juga sama, fitur-fiturnya sama. Nah, itu baru kita bisa bandingkan pemakaiannya apakah Java itu lebih lemot atau enggak gitu ya. Dan kalau misalnya memang lebih lemot ya memang ya nggak masalah gitu ya. Ya kan nggak harus paling kencang juga gitu. Karena ada faktor-faktor lain yang membuat kita memilih suatu teknologi selain masalah performance ya. Bisa juga misalnya codingnya lebih cepat atau codingnya lebih sedikit gitu ya. Codingnya lebih gampang, lebih banyak lebih gampang cari programmer gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu juga merupakan pertimbangan dalam kita memilih bahasa pemrograman gitu. Jadi nggak mentang-mentang ngebut tapi nggak ada yang bisa codingnya, ya sama aja bohong gitu ya. Atau dia ngebut tapi semua library kita harus bikin sendiri gitu. Ya ribet juga gitu kan. Atau misalnya dia ngebut gitu ya tapi misalnya dia ngebut tapi manajemennya susah gitu ya. Manajemennya susah artinya di version control susah, kemudian CI/CD-nya susah gitu ya. Buat apa juga gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu menjadi pertimbangan kita dalam memilih bahasa pemrograman. Performance memang penting tapi itu bukan satu-satunya. Dan performance itu banyak aspek.
Sehingga kalau orang bilang ini lemot, ini kenceng, kita perlu lihat lagi dengan lebih detail dan lebih teknis lagi seperti apa sebetulnya yang terjadi, bagaimana cara metode pengukurannya, metode komparasinya seperti apa, apakah dia sudah memanfaatkan fitur-fitur dari bahasa pemrograman tersebut dengan benar gitu ya. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa nanti kalau bermanfaat bisa diklik share, kemudian di like ya, supaya YouTube juga senang dan merekomendasikan video artivisi ke ke feednya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya, video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.